wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, ma sya'allah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah, ma sya'allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah, ma sya'allah, dakhalna fi sahati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah, ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayat wal makna wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Al-hadis wal makna wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Sadatul masyayikh wa ulama'ana al-fudala, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, para pemuka agama, tokoh agama, tuan guru, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, para sesepuh, kesepuhan, bini sepuh, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qahar, Bapak Ketua beserta seluruh jajarannya. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insyaallah kita adalah termasuk hamba-hambanya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat inayah, nikmat mau ibadah yang Allah berikan kepada kita. Tanda Allah menginginkan kita semua menjadi hamba-Nya. Tanda Allah ridho kepada kita. Buktinya Allah kehendaki kita, Allah mampukan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan, dari mulai puasa, sholat wajib, sholat sunnah, ibadah sosialnya, banyak ibadah yang sudah dikerjakan. Kita mohon kepada Allah hati kita dikasih ikhlas dalam ibadah lillahi ta'ala, karena syarat diterima ibadah salah satunya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Semoga dengan keikhlasan ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita semua berhak mendapatkan syafaatnya baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sudah hari ke berapa puasa? 29 kali. 29. Ya. Alhamdulillah nggak berasa ya. Insyaallah. Nah jemaah rahimakumullah, sudah di akhir-akhir Ramadan. Ini saat-saatnya final Ramadan. Maka saat-saat yang terbaik, nah ini jangan sampai ketinggalan. Apalagi final jangan sampai gagal milu. Allah ciptakan kita puasa dari pagi sampai maghrib nanti, nahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Kita jaga benar-benar. Tapi Allah kasih hadiah bukan siang, Allah kasih hadiahnya malam. Siangnya ibadah, malamnya dapat hadiah. Pertama
Allah kasih lagi hadiah malam 17 Ramadan, malam Nuzulul Quran. Itu malam istimewa di bulan Ramadan. Yang ketiga Allah kasih malam istimewa di bulan Ramadan, yaitu malam Jum'ah. Malam Jum'ah, udah lewat belum kita? Udah ketemu ya? Nah, malam Jum'ah. Besok malam Jum'ah masih ada ya? Masih. Nah, Jumatnya yang lebaran udah habis berarti. Kalau yang lebarannya Senin depan masih ketemu. Nah jemaah rahimakumullah, Allah kasih malam Jumat di bulan Ramadan itu malam yang istimewa. Kenapa sebab istimewa? Karena bertemunya dua raja. Malam Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari, bertemu dengan Ramadan Sayyidul Syuhur, rajanya bulan. Raja ketemu raja membawa berkah untuk kita. Alhamdulillah. Yang keempat, Allah kasih malam yang dirahasiakan oleh Allah, namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apa itu? Wallahu a'lam. Tapi Nabi ngajarin, ngajarin bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa ada bahasa 10 hari terakhir? Berarti ada 10 hari kedua, juga ada 10 hari pertama. Ya, jangan kita nanya-nanya ya, kita mau pakai ya. 10 hari pertama Ramadan, kemudian ada 10 hari kedua, kemudian ada 10 hari terakhir. Yang ada Lailatul Qadarnya itu di 10 hari terakhir biasanya begitu kata ulama. Ciri Lailatul Qadar, angin berhenti berhembus. Maka yang nyari di masjid, kipas anginnya nyala terus. Jadi anginnya nggak berhenti. Bukan soal zahiriyahnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nemu ketenangan. Ketenangan apa? Ketenangan batin. Batin tenang, tumakninah hati. Nah, itulah berkah Lailatul Qadar. Nah jemaah rahimakumullah, ini isyarat kenapa Ramadan ada 10 hari terakhir, bahasa dari Nabi. Isyarat, petunjuk bagi kita. Nabi kita itu, dan kata Nabi, aku dan umatku umurnya itu kagak jauh dari 60 sampai 70. Kalau dibagi 3, umur kita periode pertama dari umur sampai 20 tahun, ya? 20 tahun. Terus fase kedua umur 21 sampai umur 40 tahun. Fase ketiga dari 40 sampai 60 tahun. Artinya apa? Kenapa harus bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan? Kita pun kalau udah masuk umur 40 udah mesti sungguh-sungguh. Udah waktunya makan, bukan waktunya nyanyi. Umur sudah 60 masih ngeributin umur baik, kapan makainya? Ada saat mencari, ada saat memilah, ada saat meyakini, ada saat makai. Nah, kalau sudah umur 40 ke atas, nah waktunya makai kita. Apa yang kita yakini? Apa yang kita nyaman di hati kita? Teruskan pakai. Itulah kenapa ada bahasa 10 hari terakhir bulan Ramadan, isyarat bagi kita. Maka jemaah rahimakumullah, Lailatul Qadar adalah derajat yang paling mulia. Tidak bicara pahala. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Malamnya Allah menentukan takdir. Kuasa Allah takdir itu baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menemukan Lailatul Qadar dibagi dua. Yang pertama al-arif billah, yang kedua al-abid billah. Siapa itu al-arif billah? Orang yang ibadahnya sudah ma'rifatullah. Orang yang ibadahnya sudah mampu melihat Allah. Kalau al-abid, orang yang ibadahnya seperti merasa-rasa dilihat oleh Allah. Maka orang ibadah dibagi dua. Ada ahli billah yang melihat Allah. Ada ibadah yang kedua berasa dilihat oleh Allah.
Inilah makna ihsan. Dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pokok dasar agama 3: iman, Islam, ihsan. 3 ini jangan lepas. Islam, iman, ihsan, jangan lepas. Misalnya sahabat sama Nabi lagi duduk, tiba-tiba datang orang pakai baju putih, tinggi, bersih, ganteng, luar biasa. Nabi lagi duduk sama sahabat. Tiba-tiba tuh orang yang beri Nabi, lututnya diadu dengan lutut Nabi, tangannya memegang paha Nabi, kayak orang akrab. Kita kan orang akrab begitu ya. Kopi, join, bareng-bareng akrab itu berarti gelasnya masih panas, kopinya sudah habis, kebanyakan bareng. Nah, akrab sama Nabi. Nah, buat Islam, apa itu Islam? Kalau Islam itu rukun Islam yang kelima, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Apa itu iman? Iman itu ya iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar baik dan buruk, takdir semuanya dari Allah. Terus apa itu ihsan? Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, berasa-rasa engkau melihat Allah. Atau kalau kau tak mampu, kau berasa-rasa seolah-olah dilihat oleh Allah. Ini ihsan namanya. Maka kalau dibahasakan oleh guru kami, iman, Islam, iman, ihsan itu kayak buah, ibarat buah. Ibarat buah apa ya kira-kira ya? Buah apel ya? Nah, buah apel. Islam itu kulitnya, iman itu isinya, ihsan itu rasanya. Kulit membungkus isi, isi mengandung rasa. 3 jangan sampai hilang. Maka Islam kita, iman kita berasa, ibadah kita berasa nikmat. Kenapa? Karena kulitnya, isinya, rasanya kita tahu. Kita tahu. Nah, dari cabang Islam, iman, ihsan, lahirlah cabang-cabang ilmu pengetahuan. Itu yang membahas Islam, syariat namanya, fikih, hukumnya. Fikih itu apa namanya? Kumpulan dalil-dalil yang rinci, yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Namanya fikih. Yang ambilnya siapa? Ulama. Apa yang diambil, apa yang digali, Al-Quran dan Al-Hadis digali. Kemudian hasil galiannya ada yang jadi ijma, konsensus ulama, sepakat ulama, ada yang jadi kias dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita pun sama disuruh puasa sama Allah ini biar apa? Ayatnya kita tahu, la'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Apa itu takwa? Ya takwa. Ya takwa pokoknya. Takwa garis besar menuruti, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu garis besar. Coba kita taati perintah Allah. Perintah yang mana? Jauhi larangan Allah. Emang Allah melarang apa sama kita? Maka perlu ilmu, perlu dikaji mana perintah Allah, mana larangan Allah, dipakai terus oleh kita. Singkatnya, puasa nih ngajarin kita biar sadar diri. Diri ini disadari dulu, baru kenal sama Allahnya. Sebab tujuan semua daripada ibadah yang buat Allah. Ada hadisnya sudah dibaca ya kalau bulan puasa, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kawan-kawan menafsirkan, bukan mau nyalahin, tidak. Kawan-kawan mengartikan hadis itu, as-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas. Tafsirnya begitu. Guru kami nanya, bukan ke sana. Kalau as-saumu li, puasa adalah untukku, Allah tuh nggak butuh puasa ibu bapak, nggak butuh. Andaikan bapak ibu puasa semuanya, ibadah semuanya, Allah kagak untung, sebab Allah sudah maha
kaya, ghaniyun, hamidun, majidun. Sudah maha kaya Allah, nggak butuh puasa kita. Andai kan kita semua dosa, Allah akan begitu. Tidak mengurangi kebesaran Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Maka bahasanya puasa bukan untuk ukuran tepat. Kalau ditafsirkan mentah-mentah lafziahnya baik. Apa artinya? Kita berpuasa ini tujuannya adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya puasa menuju Allah. Menuju Allah. Wa ana ajzi bihi, ketika kita sudah mampu menuju Allah, maka balasannya adalah Allah langsung. Allah langsung. Kalau sedekah balasannya pahala. Pahala masih. Kalau sholat balasannya pahala masih. Berbuat baik balasannya pahala masih. Kecuali puasa. Puasa mah balasannya adalah Allah langsung. Bentuk pahala bukan Allah langsung. Maka orang yang berpuasa akan mendapatkan Lailatul Qadar, akan mendapatkan ma'rifatullah kalau puasanya zahir batin yang dikuasai. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa kita di sebulan bentar lagi mau terakhir adalah tujuannya biar kita jadi orang yang sadar diri. Sadari diri kita, baru kita ketemu dengan Allah. Siapa kita? Ibu bapak bisa sholat karena siapa? Kita gerak karena Allah, kita ngomong karena Allah, kita melangkah oleh Allah, kita bernapas oleh Allah, hatta kita hidup dari Allah. Berarti memiliki makna kita ini nggak punya apa-apa. Semuanya dititipkan oleh Allah kepada kita lewat sifat-sifatnya. Kita bisa ngomong dipinjemin oleh Allah sifat mutakalimnya Allah, sifat kalamnya Allah. Kita bisa melihat dititipkan oleh Allah sifat basarnya Allah yang maha melihat. Kita bisa mendengar dititipkan oleh Allah sifat samaknya Allah maha mendengar. Kita bisa hidup dititipkan oleh Allah sifat hayyunnya Allah yang maha hidup. Tuh tujuan puasa biar kita sadar diri bahwa kita tidak punya apa-apa. Ilmu kita titipan dari Allah. Allah titipkan. Kalau bahasa guru kami bukan titipkan, pinjemin. Dipinjemin hidup, dipinjemin bisa ngomong, dipinjemin bisa melihat, dipinjemin bisa berpikir dari Allah semua tuh. Nah besok satu pinjaman balikin ke Allah. Maka kita kenal dengan namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Sebab kita awalnya suci. Kenapa kita disebut suci? Sebab sesuatu yang dari Allah pasti suci. Maka maknanya kita kembali kepada Allah karena kita asalnya juga dari Allah. Idul Fitri kembali lagi ke Allah karena asalnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang ngaji tasawuf Idul Fitri maknanya gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, tuh biar kita sadar diri. Apa yang sadar? Satu, jasmani. Apa yang mesti sadar? Ruhani kita. Apa yang mesti sadar? 4 lapis diri kita. Nih diri kita punya 4 lapis badan kita nih. Lapisan pertama yang nampak oleh mata saya, yang nampak oleh mata ibu, bapak, namanya jasad fisik. Lapis kedua di dalam hati namanya. Hati dibagi 2, ada hati makna fisik, gambarnya jantung, lambang. Ada hati makna psikis, jiwa. Oh, ini itu segala macam mental. Nah itu hati makna psikis. Terus lapis ketiga dalam diri kita ada yang namanya nyawa, ruh, nyawa. Yang terakhir lapis keempat dari kita adalah rahasia diri kita. Apa rahasia diri kita? Nah, dari kita itu dari Allah akan dikembalikan kembali kepada Allah. Semua pinjaman dari Allah balikin ke Allah. Jangan sampai ada sangkutan. Itu saja tugas kita. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, maka puasa kita itu besar. Maka kenapa ada zakat
Pembersih apa yang dibersihkan? Jiwa kita dibersihkan. Emang kotor jiwa kita? Kalau kotor cuci, kalau zahir, kalau isi, kalau ma'nawi. Nah, kotor maknawi itu yang dibersihkan. Hasudnya, irinya, dengkinya, dendamnya dihilangkan. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, agar puasa kita sudah puasa kita makin tambah baik. Amin ya rabbal alamin. Jangan cuma jadi jual baik, tapi puasa kita jadi ibadah yang luar biasa. Karena hakikat daripada puasa tujuannya adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat mana? Lewat ibadah. Ibadah itu kerjaan. Pelakunya adil. Yang dituju makbul Allah. La ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Tuh latih di sini kita la ilaha illallah kan. Mawjud, ma'bud, maksud, dilatih tauhid. Nah jamaah rahimakumullah, karena afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah. Terus sekarang nggak boleh habis zikir la ilaha illallah. Dari mana? Biar kita terbiasa bareng-bareng tuh, ya, dibiasain. Ini soal hadisnya soal. Apalagi banyak man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ada di sahih Bukhari. Sahih juga. Mau ngomong apa soal itu? Tinggal kita mau baca. Ya, mau membiasakan diri, karena sesuatu kalau tidak dibiasakan akan jadi asing. Banyak masjid-masjid Batu Raja dulu pakai pikir aja sholat. Sekarang asing. Kenapa? Karena takut dibilang tidak. Karena dalil nggak ada. Nah, dikasih tahu bahwa banyak ulama kenapa ngajarin, karena itu hal yang baik dan akan membawa kebaikan. Biar terbiasa di zikir. Nah jamaah rahimahumullah, tujuan puasa kita adalah agar kita bisa dan mampu sadar diri. Sadar diri, makin kita umur, sekarang sudah siap pakai ilmu kita, apa yang kita amalkan di Ramadan jadikan itu kebiasaan nanti di bulan Syawal. Saja kadang-kadang habis Ramadan habis juga semuanya, apalagi ketimpa lebaran itu masalah benar. Nah jamaah rahimahumullah, terakhir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarin kita kalau malam mulia terakhir di bulan Ramadan itu adalah malam yang paling istimewa di Ramadan. Di antara yang lainnya Lailatul Qadar istimewa. Yang istimewa yang nomor 5 di malam Ramadan di bulan Ramadan adalah Lailatul Akhirah min Ramadan. Malam terakhir bulan Ramadan. Malam terakhir bulan Ramadan di malam laporan, malam gajian, malam bagi-bagi THR. Memang bos saya yang bagi-bagi THR. Allah juga bagi THR untuk hambanya yang lulus puasanya di malam terakhir bulan Ramadan. Malam terakhir bulan Ramadan itu luar biasa. Terus dilanjut malam takbir. Malam takbir itu malam istimewa. Lailatul Ijabah disebut. Allah dikasih hadiah-hadiah untuk umatnya Nabi itu rata-rata di waktu malam. Bahkan sampai Allah berikan waktu ijabah doa adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kira-kira setengah jam lagi sebelum subuh. Itu yang terbaik. Kalau mau jam 3 boleh, enggak apa-apa. Yang terbaik itu Qubailal Fajri, menghadap ke fajar. Kenapa? Karena waktu itulah dohirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mendohirkan makhluknya yang paling mulia baginda Nabi itu sebelum fajar, sebelum subuh. Maka kenapa doa di waktu itu diijabah oleh Allah luar biasa. Allah kasih malam Idul Fitri juga malam ijabah untuk kita. Maka isi dengan kebaikan minimal kagak buat dosa lah, intinya malam takbiran. Kalau sekarang alhamdulillah di tiap masjid, bahkan di tiap rumah takbiran semua. Alhamdulillah, ngeluarin sound gede yang takbirannya handphone.
Orangnya pemain, tidur, mana kali. Nah, beda sama dulu. Kalau dulu sekolah udah habis di masjid takbiran itu ya. Sama apa namanya? Beduk. Main beduk gitu. Nah, jangan ada di maghrib itu budaya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terakhir mendekati Idul Fitri, saya juga di sini ya. Nah, mudah-mudahan sehat panjang umur nanti seperti saya. Tapi Idul Fitri, hanya sehat panjang umur kita bertemu lagi. Tapi sebelum itu pasti banyak salah saya, pasti benar mungkin tidak ada banyak salah ucap, salah perilaku, salah tindakan dan segala macam pribadi saya, keluarga, santri-santri saya sering bergaul dengan jemaah di sini. Atas semua itu mohon dibukakan pintu maaf kepada jemaah sekalian. Kalau jemaah tidak ada yang salah, saya semuanya benar semua, dan mudah-mudahan kita kembali nanti dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh berkah dan rahmat dari Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari tutup sebentar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya jamaah jamaah marhumah tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa ya walina waliyan siwaka ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa ya rabbal alamin. Kami